warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah al khair ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma nawa masyayikhuna min salihin niyat, innallaha yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa tadarru'ana fi tadarru'ihim, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam hujjatul islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi salihin fi daraini, amin. Ila an qala, halaman 46 ya. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika alladhi la tastaghni anhu wa 'anil isti'anati bihi ala ma'adika aw ma'ashik. Fa in ajazta 'anil qiyami bi haqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslamu wal uzlatu awla fa alayka biha fa fiha an-najatu wassalamatu fa in kanatil wasawisu fil uzlati tujadibuka ila ma la yarda ma la yardallahu ta'ala wa lam taqdir ala gham'iha bi wadha'ifil ibadati fa alayka bin naum fa huwa ahsanu ahwalika wa ahwalina wa ja'azazna anil ghanimati radina bis salamati fil hazimati fa akhissa bi hali man salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi idhin naumu akhul maut wa huwa ta'tilun lil hayati waltihaqun bil jamadati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas fa'alaika fi bayadi naharika, fa'alaika fi bayadi naharika, hendaknya engkau di waktu siang hari alla tashtaghila, tidak sibuk kecuali bima yanfa'uka fi ma'adika, kecuali yang membawa manfaat kepadamu untuk akhiratmu, au ma'ashika, atau ente sibuk dengan nyari nafkah, alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi, cari buat bekal yang ente butuhkan, cari yang ente butuhkan sekedar dari keperluan, anil isti'anati bihi. Yang penting jangan sampai hanya mengharapkan dari tangan yang di atas atau berlebihan daripada kecukupan. Jadi dibilang alladzi la tastaghni anil isti'anati bihi, yang kamu cukup dengan mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut. Yang itu untuk ala ma'adik,
itu pekerjaan tersebut cukup buat kehidupan ente dan cukup untuk memenuhi akhirat ente. Maksudnya bagaimana tuh cukup dunia akhirat? Fa in kunta tajiran fa yanbaghi an tatajira bisidqin wa amanah. Kalau ente seorang pedagang, pengusaha, maka hendaknya berdagang, berbisnis dengan cara jujur dan amanah. Kalau ente pelaku sina'ah, produksi pokoknya usahanya di bidang produksi, pabrikan punya yang bakal dijual, maka melakukan karyawan dengan nasihat dan syafaqah, dengan cara muamalah yang benar sama bawahan, nasihat dan juga syafaqah. Syafaqah itu dengan penuh kasih sayang. Artinya bawahan itu jangan dianggap seperti budak begitu ya, kerja terus yang dipikirin. Dan juga ini pekerjaan apapun hasilnya sama bawahan ente jadikan itu sebagai amanah yang ente harus tunaikan. Contohnya perhatiin sholatnya, wala tansa zikrullah, jangan lupa zikir juga di setiap ente ngurusin itu usaha, dimanapun ente berada jangan lupa zikrullah. Terus fa idza hasalta kifayata yaumik faltarji ila baiti rabbik. Sekiranya ente udah cukup, maka kembalilah ke rumah Tuhanmu. Maksudnya ibadah. Walitatazawwad li akhiratik, agar ente menambahkan juga buat bekal akhirat. Fa innal hajah ila zadil akhirah ashaddu wa tamattu' bihi adwam. Sungguhnya keperluan buat akhirat, bekal akhirat itu lebih diutamakan dan lebih langgeng. Ada sebagian ulama bilang la yujadul mu'min illa fi thalathati mawatin. Orang mukmin keadaannya pasti satu di antara tiga. Yang pertama, masjidin ya'muruhu, pasti dia berada di masjid, di mushola yang dia menghidupkan masjid tersebut. Au baitin yasturuhu, atau dia di dalam rumah untuk menutupi daripada aibnya, agar dia bisa berlindung di dalamnya. Au hajatin la budda minha, atau di dalam keperluan yang dia kudu ngambil itu, ke pasar beli makan, ke toko beli sesuatu, udah itu juga hajatin la budda minhu, sesuai dengan hajat yang dia perlukan. Gitu ya orang mukmin. Terus balik lagi, fa in ajazta anil qiyami, kalau ente nggak sanggup anil qiyami, untuk menunaikan bihaqqi dinik, hak agamamu, ma mukhalatin nas, bersamaan dengan bercampur kepada orang, sosialisasi, ente nggak sanggup tuh hadir jamaah, hadir pengajian, sekolah, kalau dulu ada sekolah ente nggak sanggup untuk melaksanain itu. Wa kunta la tasnam, dan ente orang yang nggak selamat dari maksiat yang 4. Apa itu? Umumnya biasanya orang kalau kumpul
nggak selamat dari yang 4. Yang pertama al-ghibah, ngomongin orang, gunjingin orang. Waria, pamer. Yang ketiga wasukut anil amri bil ma'ruf, diem di dalam perkara yang ma'ruf, perintah yang ma'ruf. Udah datang waktu sholat, bukannya diajak temannya sholat, didiemin aja. Udah datang waktu ngaji, didiemin aja. Amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar, atau dia diem di dalam perkara munkar. Temannya maksiat, didiemin aja. Itu kalau udah kumpul tuh, ketemu yang gini, bawaannya didiemin aja, alasannya nggak enak apa, pasti alasannya 4 ini. Orang nggak ada yang selamat dari yang 4 ini, jarang yang selamat. Selamat-selamatnya kalau dia khalwah di rumah, dia nggak campur sama orang, begitu ya. Apalagi belum lagi ada perilaku yang tidak baik yang lainnya, atau amalan yang akhirnya mengakibatkan ente jadi tamak kepada dunia. Maka kalau keadaannya seperti ini, ente mau ngaji, ente mau hadir sholat berjamaah, ente kumpul sama orang bawaannya begini, nggak selamat dari maksiat tadi. Fal uzlatu aula, maka uzlah, menyendiri di dalam rumah itu lebih baik. Sampai menyendiri juga nggak selamat juga. Ada media sosial, ada yang lainnya. Kalau dulu uzlah emang orang udah nggak kumpul sama orang gitu ya, uzlah. Pasti orang-orang soleh itu ada waktu dia menyendiri kepada Allah, gitu ya. Kalau udah kayak begini keadaannya, fal uzlatu aula fa alaika biha, hendaknya ente jaga ini uzlah. Fa fiha an-najatu, di dalam uzlah menyendiri, nggak kumpul sama orang. Khawatir kalau kumpul sama orang ngomongin, ria, diem di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka ente menyendiri, fihan najah, ada selamat, lebih selamat ente menyendiri, nggak gabung sama orang, gitu ya. Apalagi di zaman fitnah, atau dalam zaman yang orang pada musuhan, orang pada berlaku buruk. Wassalamah, di dalam menyendiri ada keselamatan dari tama'in nas, dari ketamakan orang kepada dirimu, atau sebaliknya, dirimu tamak kepada orang. Ini untuk orang-orang yang populer, keadaannya itu selalu dimanfaatin sama orang. Ini ketemu sama dia nih bisa jadi cuan. Modal selfie bareng, di tag seolah-olah dia orang yang kenal. Terus kebetulan dia ada kepentingan, pengen dekat sama orang yang dekat sama orang tersebut. Akhirnya dengan modal foto seolah-olah dia dekat. Oh, akhirnya masuk. Itu namanya apa? Ngambil manfaat dari orang lain, gitu ya. Atau sebaliknya, ente dimanfaatin oleh orang lain. Fa inin gitu tama'ana sa'an gafi fawaid, memutuskan ketamakan orang kepadamu itu banyak faidah. Fa inna ridon nas goyatun la tudrak. Ente pengen ngikutin kesenangan orang, nggak bakalan sesuatu pencapaian yang mustahil. Pengen punya mobil, padahal udah punya mobil, pengen yang lebih bagus lagi. Udah punya mobil yang lebih bagus lagi, pengen rumah yang lebih besar lagi. Udah punya rumah yang lebih besar lagi,
cari kesenangan yang lain, gitu ya. Datang ketemu orang, kapan nikah, akhirnya udah nikah, kapan punya anak, ngomongin anak lu baru laki doang, yang perempuannya belum ada. Udah ada laki perempuan, kenapa nggak punya bini baru? Gitu ya. Goyatun nas ridon nas goyatun latudrok. Rumusnya kalau ngikutin kata orang, validasi dari orang lain nggak bakalan cukup. Pasti pengen ini, pengen dicap orang yang paling keren, pengen dicap orang yang paling kaya, pengen dicap orang yang paling sukses, begitu ya. Kalau bahasa kerennya, fa inna ridon nas goyatun la tudrak, kata Imam Ghazali, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Nuruti kemauan orang suatu pencapaian yang mustahil, nggak bakalan ada habisnya. Jadi jalanin aja, syukurin apa yang ada. Alhamdulillah masih punya motor, orang pada pakai sepeda bang, orang pada pakai jalan kaki, ada yang nggak punya kaki. Alhamdulillah Allah kasih ente punya motor, masih bisa lebih cepat, itu ya. Alhamdulillah masih punya rumah walaupun ngontrak nggak apa-apa, yang penting nggak kehujanan, anak istri ente enak. Ada orang dia mikirin bakal besok tinggal di mana, udah di kolong flyover ini pindah ke kolong yang mana lagi. Alhamdulillah, gitu ya. Yang paling utama fashtighalul mar'i bi islahi nafsihi aula. Sibukin buat islah diri ente, sibukin untuk benahin diri ente. Yang penting ente nggak minta sama dia, nurutin kemauan dia. Emang yang ngasih makan tiap hari dia? Emang kalau gue sesuai nurutin kemauan dia, emang dia bakal ngasih makan hari ini? Kan enggak. Ya jadi orang merdeka aja, nggak mesti harus ini. Kata Nabi SAW, manusia ada 4. Yang pertama Allah kasih kekayaan dan ilmu agama. Dia pakai kekayaan dan ilmu agamanya untuk sesuatu yang manfaat. Kekayaannya dia buat dakwah ilallah, dia buat acara yang bentuknya syiar kepada Allah, bantu orang yang sakit, bantu orang yang lagi butuh. Ilmunya dia kasih, begitu ya. Bikin kelas tajwid, bikin kelas tahsin bacaan, bikin kelas baca cepat kitab, cara cepat baca kitab, bikin kelas Safinatun Najah, gitu ya. Ilmunya manfaat. Di mana ada dia, pasti ilmunya selalu dibagi. Yang kedua, Allah kasih ilmu tetapi Allah tidak berikan dia kekayaan, tetapi dengan ilmunya tersebut dia berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau dikasih kekayaan seperti orang yang pertama tadi, dia akan pakai kekayaannya buat dakwah ilallah, buat kebaikan, buat nolong orang. Kata Nabi SAW, hada fil ajri sawa. Ini 2 orang di dalam pahala sama. Yang pertama pahalanya dari kekayaan dan ilmunya, yaitu dengan amalnya. Kalau yang kedua sama dengan niatnya, niatnya kuat. Paham deh? Ya, antum selalu begitu deh. Ya Rob, pengen nih maulid nih gue semuanya yang modalin 100 juta dari gue sendiri, begitu ya. Ya ngomong aja, nggak apa-apa, yang penting niat, begitu ya. Kalau yang pertama dengan amalnya, yang kedua dengan niatnya. Lu ada orang dari Bani Israel, dia ngelewat ada tumpukan pasir,
Ya Rob, kalau ini dijadikan, saat itu musim paceklik, kalau ini semuanya dijadikan gandum, ane bakalan sedekahin semuanya kepada orang kampung ane yang lagi pada susah, mau makan aja susah. Akhirnya Allah wahyukan Nabi di zaman tersebut. Nabi bukan Rasul, Nabi di kampung itu, di tempat itu, wahyukan kepada dia, diberi wahyu oleh Allah, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah telah menerima sedekahnya. Akhirnya Nabi tersebut menemui orang tersebut. Qad qabilallahu sadaqataka. Sungguh Allah telah menerima semua pahala sedekahmu. Saya enggak pernah sedekah apa-apa. Cuman saya lewat ada gunung pasir begitu ya, gurun pasir, bukit pasir. Saya berharap ini Allah ganti dengan gandum dan semuanya saya pengen sedekahkan. Kalau itu punya saya bakal sedekahkan kepada orang kampung saya biar bisa pada makan. Karena musim paceklik susah. Naam, dengan niatmu itu tadi Allah telah menerima ente dengan pahala yang sama orang yang mempunyai gandum sebesar itu. Masya Allah. Yang ketiga, Allah berikan dia kekayaan dan ilmu, tetapi kekayaan yang nggak dipakai buat taat, malah justru menjadi pemodal dalam maksiat. Bahkan dengan hartanya dipakai buat mutusin tali silaturahim, hartanya dipakai buat ngancurin hidup orang, ilmunya nggak manfaat. Dijadikan ilmu tersebut itu nggak manfaat bakal dia. Yang kedua, ini orang cuman punya ilmu, nggak punya harta, tetapi dia kepengen seperti orang yang ketiga tadi. Kalau gue punya harta, gue bakalan pakai harta gue ini buat nyombong sama orang kampung sini, siapa yang paling kaya. Gue pengen ngeliatin kalau lagi lebaran nih, yang ngasih angpau paling banyak gue. Wow gitu, pengen nyohor begitu ya. Gue sama kayak dia tuh, ilmunya wah mahal dong. Lu mau ngaji sama gue, biaya pendaftarannya 1.500.000 satu kelas, bukan main. Maka nih dua orang ini fil wizri sawa, kata Nabi SAW. Dua orang ini di dalam dosanya sama. Yang pertama alias orang yang ketiga, dia berdosa dengan amalnya. Yang kedua, dia berdosa dengan niatnya. Pilihlah satu di antara yang empat. Ente mau yang mana? Yang selamat, yang dua, yang pertama. Begitu ya. Jadi intinya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada ente. Harta itu misteri, bukan simbol kesuksesan di mata Allah. Harta itu misteri. Tahu misteri kayak gimana? Nggak tahu ujungnya kayak gimana, tergantung ente. Bisa jadi seperti Nabi Sulaiman, diberikan kekayaan, diberikan tahta, jabatan, diberikan ilmu, semua bahasa dia bisa, tapi dipakai buat taat kepada Allah, tapi dibuat tagarrub kepada Allah. Hartanya, ilmunya nggak buat dia sombong, malah tambah takut kepada Allah. Atau nauzubillah min dzalik, yang kedua, jadi Firaun lawannya. Hartanya, jabatannya membuat dia jadi sombong, atau jadi Qarun membuat dia jadi sombong. Begitu ya. Jadi minta sama Allah yang selamat. Kalau jadi kaya yang selamat. Jadi orang alim yang selamat. Terus
fa in kanatil wasawis fil uzlah tujadzibuka ila ma la yardallahu ta'ala. Kalau misalnya was-was, desakan dari syaitan, bisikan-bisikan syaitan, atau hati ente ini bergumam, ngomong sendiri gitu ya, mau coba pun padahal lagi uzlah, dalam uzlah ente, tapi omongan dalam hati itu ada aja bergejolak. Kenapa ente begitu? Kenapa ente begini? Ente nggak keren. Mestinya ente keluar, biar orang pada tahu siapa ente. Gitu ya. Tujazibuka, tunazi'uka, membuat ente itu menjadi menarik untuk bila ma la yardallahu ta'ala, kepada sesuatu yang Allah tidak sukai. Gitu ya. Makanya uzlah kudu punya guru. Zaman dulu uzlah tuh paling aman tuh ya. Rupanya uzlah juga bisa bawa mudarat. Begitu ya. Dulu Bunda Maryam bawa manfaat. Buat akses ke mihrabnya kudu 9 pintu untuk bisa masuk ke situ. Bayangin 9 pintu masuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru mihrabnya Bunda Maryam. Jadi sangat aman sekali. Kaget Nabi Zakaria datang, "Anna laki hada?" Ini makanan dari mana? Makanan syita, makanan musim dingin, adanya di musim panas. Makanan di musim panas adanya di musim dingin. Belum ada freezer, belum ada ya buat ngawetin, nggak ada. Qalat huwa min indillah. Dia bilang ini semuanya dari Allah. Ma la yardallah wa lam taqdir ala gum'iha. Ente kalau menyendiri ada malah tambah bisikan syaitan, bahkan khawatir ente jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu model maksiat orang yang uzlah itu menganggap dirinya lebih afdal, bisikan aja, sekedar bisikin. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang kita ada handphone, ada laptop. Ya sih dia di rumah. Oh cuman bisa jadi judi online, bisa jadi main lotre, main apa itu namanya, wah ala kuluhan, maksiat, bisa jadi nipu orang. Biar acara mulus pinjam dulu 100, padahal bukan dia pakai nama orang lain. Nauzubillah. Kalau dulu cuma desakan ente lebih afdal daripada ente sendiri. Oh coba ente keluar, ente bisa nunjukin siapa keaslian ente. Wow begitu ya. Nah, bisikan setan untuk dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Terus biwadhaifil ibadat, kalau ente sendirian dalam uzlah, ente nggak mampu untuk ibadah, maka sebaik-baiknya jalan adalah fa'alaika bin naum. Sebaik-baiknya ente tidur aja udah, bangun, jadi ghibah, jadi riya, jadi diam amar ma'ruf nahi munkar, menyendiri ada bisikan setan. Yang paling aman ente tidur, udah tidur. Soalnya kalau bangun malah ganggu orang, gitu ya. Pokoknya kalau bangun resek deh. Mendingan tidur. Kalau orang kayak resek begitu, kalau bangunnya mendingan dia tidur aja udah. Makanya kalau ada dia nih di grup, pasti bikin grup lagi yang semuanya ada kecuali dia. Gitu. Jadi itu grup fungsinya buat gimana cara ngakalin nggak kena keburukannya dia. Fa'alika bin naum fahuwa ahsanu ahwalika. Kalau ente hendaknya tidur, dan ini sebaik-baiknya keadaan ente dan keadaan kita. Bayangin, keadaan kita berarti hidupnya ini bikin resah orang, gitu ya. Makanya sampai ada istilah al-mautu imma mustarihun
mustarihun laka au mustarahun alaika. Kematian dalam seseorang itu, kematian itu bisa jadi satu di antara dua. Kematian itu menjadi tempat istirahat setelah ente capek ibadah di dunia, maka sebaik-baiknya tempat istirahat al-maut. Selama masih hidup, sholat jamaah, baca Quran, baca zikir, sama orang open, nolong, sayang sama keluarga. Wah, pokoknya ngebekas banget dah kalau ada dia tuh, pas kehilangan dia tuh. Nah, dia meninggal dunia jadi tempat istirahat. Itu orang tuh orang keren banget tuh. Orang merasa kehilangan dia, tapi dirinya menjadi tempat istirahat. Tuh waktu meninggalnya benar-benar tempat yang paling terbaik saat dia berjumpa dengan Allah, karena udah punya modal yang banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Matian itu, hidup di dunia ini menjadi tempat untuk mengumpulkan amalan yang terbaik di sisi Allah. Atau yang kedua, imma mustarahun alaik. Mati bisa jadi adalah keadaan yang orang lain pada istirahat dari keburukan orang itu. Berarti masa di dunianya resek banget, mulutnya bawel, begitu ya. Nggak ada dari teman-temannya pasti pernah dipinjemin duit sama dia, nggak dibayar. Janji tarsok, utangnya banyak, update status, handphonenya lebih bagus dari handphone ente, begitu ya. Wah, syok. Ini matinya di orang kayak begini nih, mustarahun alaik. Orang pada emang ngarepin dia mati, karena kalau dia mati kita jadi istirahat. Alhamdulillah mati juga tuh orang. Kenapa? Kalau dia hidup resek, begitu ya. Fitnah sini, fitnah sana, begitu ya. Pasti setiap hari datang orang ngadu tentang keburukannya dia. Nah, dia mati mustarahun alaik. Orang tersebut ketika meninggal dunia, kita nih yang hidup jadi pada istirahat sama dia. Alhamdulillah istirahat juga kita. Biasanya tiap hari pasti aja nahan beban sama dia tuh, gitu. Nah, yang kayak begini nih, oh udah deh, masih hidupnya mendingan tidur aja dah. Kenapa? Karena kalau dia bangun itu nggak bisa ibadah sendirian di dalam rumahnya secara uzlah, atau dia beribadah secara bergabung sama orang, gitu ya. Idza ajazna anil ghanimah. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk mendapatkan keberuntungan dengan cara bangun, maka ya udah mendingan ente tidur, biar ente nggak melakukan maksiat. Itu doang fungsi tidurnya, biar nggak maksiat, daripada mengerjakan maksiat. Radina bis salamah. Tapi ente kan orang kalau perang itu pasti kalau dia menang dia mendapatkan ghanimah, ya nggak? Kalau dia kalah ya dia nggak dapat ghanimah. Tapi nggak apa-apa deh nggak dapat ghanimah, yang penting ente selamat dari kehancuran dengan cara tidur tadi. Biarin dibilang kalah, nggak dapat ghanimah, tapi juga nggak bawa amal yang buruk, begitu tuh. Menurut Al-Imam Al-Ghazali begitu. Itu udah fa'akhissa bihaliman salamatu dinik fi ta'til hayatih. Ini juga suatu keadaan yang paling rendah, gitu ya, untuk menjaga keselamatan agamanya.
di dalam hancurnya kehidupannya. Kalau dia hidup malah hancur, ya udah, tidur membuat dia lebih selamat. Nah, ini diumpamakan idin naumu akhul maut, karena tidur saudaranya mati. Bukankah orang tidur seperti orang yang mati? Begitu ya. Makanya ada istilah naumus shaim ibadah, begitu ya. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau dia dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur, malah maksiat dia. Maka untuk menjaga dia nggak melakukan maksiat, lebih baik dia tidur. Nah, tidur yang seperti inilah yang akhirnya ibadah. Tapi kalau ada orang yang lagi puasa terus dia nggak tidurnya, alias pas bangunnya baca Quran, baca zikir, tentu yang bangun lebih bagus daripada yang tidur. Paham nggak? Tapi kalau lagi puasa bangunnya ngumpul sama orang, ngomongin orang sini, malah mulutnya nggak bisa direm, begitu ya, tangannya udah ngusulin orang terus, neneknya dikagetin, wah ini nggak cepet mati tuh. Begitu ya. Oh, pokoknya nih yang kayak begini baru naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa. Sebenarnya itu perumpamaan aja, termasuk tidurnya orang yang kayak begini walaupun nggak puasa tetap dianggap ibadah, karena tidurnya lebih bagus daripada bangunnya. Maka wahuwa ta'tilul hayah, ini namanya memutuskan kehidupan. Artinya hidup yang akhirnya membawa petaka malah dia hancurkan dengan cara tidur, gitu ya. Wa ta'tilunil hayah, maka dia sama memutuskan kehidupan, dan dia menyamai dirinya seperti waltihakun bil jamadat, menyamai dirinya dengan benda mati. Ente tahu benda mati? Batu. Dia ente nggak apa-apa, ini dia diam aja udah, nggak melakukan kebaikan, ya nggak kecuali kalau ente ambil sambit orang baru, kalau ada efek dari yang lain baru. Tapi kalau dia diam aja, ya sama kayak gitu, ente sama seperti benda mati, nggak ada manfaat ketika dia hidup. Jadi seperti benda mati aja. Bisa kasih manfaat kalau ada dari inian orang lain, nah gitu ya. Dari sinilah terjadi khilaf di antara ulama, mana yang lebih bagus, bangun tetapi dia nggak melakukan ibadah, atau tidur yang dia nggak melakukan ibadah juga, nggak melakukan maksiat juga. Ada yang lebih bagus tidur, ada yang lebih bagus bangun. Ala kulli hal, kalau orang soleh dijadikan tidurnya menjadi bekal untuk ibadah. Makanya ada istilahnya qailulah, tidur sebelum zuhur, supaya menambah semangat di dalam qiyamul lail. Makan selalu niatin buat bisa bangun malam, bisa kuat dalam ibadah. Makanya kan orang dulu ngopinya aja tuh dari mulai nyeduh, ngaduk, udah baca Yasin, udah baca surat apa lagi tuh, Fatihah, boleh. Kan kalau kita kan nimbang dulu, ngaduk, wah ribet deh. Dia sambil nunggunya itu, dia baca Fatihah, dia baca surat Yasin, dia baca itu ya.
Udah gitu waktu minumnya dia niatin biar kuat dalam sholat, kuat dalam ibadah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita di dalam tidurnya ini tidurnya orang solehin, di bangunnya kita bangunnya orang solehin. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Fathul Qarib sampai mana ya? Luqatah udah ya? Hah? Halaman berapa? 41 apa 40 atau berapa? Hah? 40. Luqatah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid darin amin. Ini kitab yang kita baca namanya Matan Ghayat wa Taqrib. Syarahnya